Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, sore, malam, apapun kalian nonton. Pada intinya, halo semuanya, sahabat-sahabat gerakan. Kali ini kita ada di dalam ranah yang berbeda. Kita akan berdiskusi dan berbincang dengan salah satu manusia yang luar biasa, orang yang hebat, mungkin bisa dikatakan di kalangan aktivis. Jadi konten kita kali ini, video kita kali ini akan membahas terkait kemahasiswaan dan seperti apa masuk itu dengan narasumber yang luar biasa. Dengan siapa mungkin boleh dikenalkan dulu supaya konsumsi publiknya enak gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Jam Purnama, biasa dipanggil Mbam. Kebetulan hari ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Garut atau sering kita kenal IMG gitu kira-kira. Ini nama akrabnya Mbam lah ya, Siap. nama orang-orang kenal di dunia aktivisnya Mbam. Siap. Aktivitas hari ini gimana aja nih, Bang? Ya, aktivitas hari ini masih tetap sebagaimana mestinya seorang aktivis, yaitu mengawal kebijakan yang ada di pemerintah khusus Kabupaten Garut. Gitu kira-kira. Mengawal apa tadi? Mengawal Beberapa kebijakan yang sekiranya tidak pro terhadap masyarakat. Ya. Jadi IMG itu lebih fokus ke masyarakat apa gimana tuh kalau dari itu? Ini sambil nyantai kan? Boleh sambil Nyantai ngerokok. aja, ya boleh sambil ngerokok. Jadi Jadi gimana pertanyaannya? brand rokok boleh lah ditambah rokoknya. Kan tadi aktivitas lebih ke mengawal kebijakan publik, Ya. kebijakan pemerintah. Jadi emang IMG itu fokusnya di sana atau seperti apa? Pertama mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari IMG itu sendiri. Hmm. IMG atau Ikatan Mahasiswa Garut adalah perkumpulan sekelompok mahasiswa yang tergabung dari berbagai macam background kampusnya sendiri, yang di dalamnya ada IPI, Uniga, STAIM, STIEP, dan Kampus-kampus Garut. kampus-kampus Garut lah. Dan pada prinsipnya IMG ini lahir karena kegelisahan yang sama, yaitu kurangnya daya kritis seorang mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak pro terhadap masyarakat atau lebih condong merugikan terhadap masyarakat itu sendiri. Itu kira-kira. Kan di mahasiswa itu banyak organisasi-organisasi lain. Kenapa harus ada IMG dan harus di IMG anak-anak itu? Karena IMG ini adalah organisasi yang secara khusus titik fokusnya itu adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan. Kalau hari ini berbicara organ-organ, katakanlah organ-organ ekstra, mereka selain fokus mengkritisi pemerintah, mereka juga fokus menanamkan ideologi. Nah, di IMG ini ideologi dibebaskan, apapun itu, selagi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu pengawalan kebijakan masyarakat. Ayo sama-sama gabung terhadap IMG. Nah, maksud ideologi dibebasan itu apakah IMG itu tidak punya ideologi atau seperti apa ini? Secara historis founding father IMG itu sendiri, IMG itu tidak melihat sektor agama apa yang masuk terhadap IMG. Jadi mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sekalipun tidak beragama dalam tanda kutip, selagi masih mempunyai tujuan yang sama untuk pengawalan kebijakan yang di Kabupaten Garut ini, kita diperbolehkan untuk itu. Oh my god! Wow! Jadi tidak ada terminologi untuk ideologi itu ya? Enggak, karena Bebas. kita ini ingin IMG ini menjadi organisasi yang modern, dan ciri dari modernitas itu sendiri adalah inklusivitas, tidak eksklusif. Inklusivitas bisa dibuktikan dengan hari ini kader-kader dari IMG itu diisi oleh berbagai macam background organ ekstra, ada di dalamnya PMII, HMI, GMNI, ada gitu. Semuanya bisa masuk di IMG ini. Berarti enggak, karena IMG ini tidak membatasi ideologi, jadi tidak ada bahasa tidak boleh nih mahasiswa yang punya organisasi ideologi yang sama, Enggak bisa. tapi bisa masuk aja. Bisa. Oke. Apa namanya ya? Ruang gerak IMG itu berarti lebih bebas. Lebih bebas, cuman lebih condong fokus terhadap pengawalan yang terjadi di masyarakat. Saya kasih contoh satu nih. Kemarin ada salah satu tetangganya kader IMG yang ada di Cikajang, dia itu mengalami kesulitan dan seolah-olah dipersulitlah oleh pemerintah untuk pembuatan BPJS. Coba bayangkan hari ini orang-orang yang tidak mempunyai akses ke BPJS itu memerlukan waktu 3-6 bulan, bahkan ada yang 3 tahun untuk pembuatan BPJS itu sendiri. Sedangkan mereka butuh BPJS itu untuk pengawalan orang yang sakit. Dan kita ketahui orang yang sakit itu tidak bisa dijadwalkan, Bung. Betul. Tidak bisa kita direncanakan kita mau sakit besok atau 1 tahun kemudian, nggak bisa seperti itu. Sedangkan di dalam pembuatan BPJS ini ada sebuah mekanisme yang sekiranya merugikan masyarakat. Jadi seolah-olah pembuatan BPJS ini yang sekiranya diperuntukkan untuk orang miskin dikapitalisasi oleh pemerintah. Dan pada prinsipnya pemerintah itu jangan sampai berbisnis dengan rakyatnya, dan itu melanggar prinsip ideologi dari IMG itu sendiri. Oke.
Nah gitu ya sahabat-sahabat gerakan mungkin yang tertarik dengan, bukan tertarik ya, memang sudah sebuah keharusan bagi mahasiswa itu sendiri yang memang terbatas dengan ideologinya, ataupun kadang suka minder kan kalau organisasi yang memang punya, katakan dalam tanda kutip, label tertentu, suka minder, saya tidak sama labelnya, boleh berarti di IMG ya? Boleh. Siapapun juga boleh. Boleh. Syaratnya harus masuk atau gimana nih? Ya syaratnya dikarenakan namanya saja itu ikatan mahasiswa, ya mesti dong jadi seorang mahasiswa gitu kira-kira. Oke, nah berbicara mahasiswa ini sebenarnya sebuah keharusan ataupun hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa itu kayak gimana sebenarnya? Pertama ada dalam Tridharma perguruan tinggi. Oke. Itu adalah bukan hanya sekedar simbol atau kata-kata saja, melainkan sebuah kewajiban yang saya yakini itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang pertama Pasti itu ya. ada penelitian, ada pendidikan, dan yang terakhir ada pengabdian. Oke. Nah ini adalah pada masyarakat pengabdian itu. pada masyarakat. Nah ini adalah 3 sektor yang sekiranya itu harus dilakukan oleh seorang mahasiswa itu sendiri. Nah hari ini IMG itu mewadahi dalam bidang pengabdiannya. Apa bentuk pengabdiannya? Itu mengawal kebijakan terhadap masyarakat itu sendiri. Karena pada prinsipnya masyarakat itu butuh orang-orang seperti kita ini, mahasiswa yang mengawal kebijakan untuk masyarakat itu sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau dalam sektor pendidikan, dalam sektor penelitian, oke lah itu diakomodir oleh kampus. Sebenarnya juga pengabdian juga diakomodir oleh kampus lewat KKN. Iya betul. Benar nggak? Ya. Tapi itu terlalu formal gitu. Justru dengan hal tersebut menjadi mendiskreditkan makna dari pengabdian itu. Betul. Banyak kalangan ya katakanlah masyarakat umum berbicara tentang pengabdian itu ya harus terjun ke masyarakat, ikut nyangkul, ikut nanam, ikut bikin pipa saluran air, padahal tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu juga. Dan IMG itu membuka makna pengabdian itu, salah satunya mengawal kebijakan publik. Karena saya pernah mendengar dari dosen atau seperti itu bahwa partai oposisi saja itu sangat penting untuk mengawal kebijakan, apalagi mahasiswa barangkali seperti itu. Nah, dengan anggapan-anggapan dengan hal yang dilakukan oleh IMG itu terlepas dari anggapan-anggapan yang lain, bahwasanya cigan ngawal kebijakan publik padahal mah ABCD. Nah itu menyikapi hal tersebut gimana? Setiap Gus Dur pernah mengatakan seperti ini, orang yang membenci kita itu tidak perlu kita kampanyekan bahwa kita orang yang baik, karena bahwasanya mereka akan tetap membenci kita. Begitupun sebaliknya, orang yang menyukai kita tidak perlu lagi untuk menyombongkan kebaikan kita terhadap orang yang menyukai kita, karena mereka bakal tetap menyukai kita apapun itu. Nah, dikarenakan tadi saya katakan IMG ini mempunyai prinsip untuk pengawalan kebijakan demi masyarakat, apapun itu biarlah anjing menggonggong, gitu kira-kira. Jadi yang terpenting kita melakukan apa yang memang benar menurut dia. Kita bisa lihat hasilnya kok. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan seperti ini, kalian tidak akan pernah mengetahui dalamnya laut kalau kalian belum pernah menyelaminya. Begitupun ketika ada orang yang dalam tanda kutip beranggapan negatif terhadap IMG, kalian bisa saja menilai IMG, tapi kalian tidak bisa memastikan benar atau tidak apa yang kalian argumenkan, karena kalian bukan dari bagian IMG itu sendiri. Faktanya hari ini orang-orang yang masuk IMG itu bukan alih-alih merasa tidak nyaman dengan IMG, bahkan mereka banyak lagi hari ini yang ingin masuk terhadap IMG karena mereka melihat fakta di lapangan bahwa IMG betul-betul serius dalam pengawalan kebijakan di masyarakat. Nah, kalau sistem kaderisasi di IMG sendiri itu gimana? Kalau di organisasi lain kan ada penjaringan lah. Nah ini yang perlu saya tekankan. IMG ini bukan organisasi formal. Ya. Kita tidak mempunyai SK yayasan, kita tidak mempunyai SK Kemenkumham, melainkan kita ini bisa tergolong terhadap kategori organisasi aliansi mahasiswa Garut lah gitu kira-kira, yang mempunyai keresahan, kegelisahan yang sama terhadap kebijakan-kebijakan hari ini gitu kira-kira. Kalau kan jadi tidak ada kaderisasi formal. Oh berarti yang masuk ya tinggal secara apa ya, ngobrol, obrolan seperti itu, tergabung dalam kegiatan kita di IMG. Terus dikatakan anggota IMG juga. Nah kan yang namanya jabatan atau yang namanya sistem pemerintahan itu tuh pasti politis. Nah apakah IMG juga ada segi politisnya untuk mengawal hal tersebut atau seperti apa? Dikarenakan pertama IMG tidak punya background kelompok organisasi yang lebih besar di belakangnya. Secara kepentingan politik kita mempunyai kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi secara kepentingan kelompok itu tidak ada. Tadi saya sudah katakan bahwa IMG ini adalah kelompok yang inklusif, menyeluruh.
tidak eksklusif, tidak satu kelompok tergabung dalam IMG, enggak. IMG bukan hanya sekedar organ taktis. Hari ini kan banyak yang mengatakan bahwa IMG ini adalah organisasi taktis buatan. Saya kira itu patut dipatahkan juga dan bisa dipatahkan juga oleh fakta-fakta hari ini, bahwasanya IMG ini adalah kelompok-kelompok yang betul-betul serius dalam pengawalan kebijakan itu sendiri. Nah, tanggapan dengan organisasi-organisasi lain yang tadi dikatakan bahwasannya kurang tajam dalam mengkritisi itu seperti apa? Tanggapan dari IMG itu sendiri? Saya kira tadi saya katakan kita tidak peduli dengan tanggapan orang lain terhadap IMG. Yang jelas apa yang hari ini kita lakukan itu tidak terlepas apa yang hari ini digelisahkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh konkretnya adalah ketika kita mengawal kebijakan BPJS sampai dibuatkannya BPJS, sampai orang tersebut mengucapkan terima kasih banyak terhadap IMG, karena IMG betul-betul tidak memungut biaya sepeser pun ketika pengawalan kita terhadap BPJS itu sendiri. Kalau secara kedekatan tentu kan agak sulit sebenarnya ya menerobos gerbang pemerintahan, itu agak sulit lah. IMG itu ada kedekatan sendiri dengan sektor pemerintah itu. Atau seperti apa nih pendekatan ini sebenarnya agak panjang juga kalau saya jelaskan. Tapi mungkin kita bisa 6 SKS juga masih boleh sebenarnya, karena ini berbicara historis gerakan tipologi mahasiswa itu sendiri. Ya, seperti apa? Kalau kita berbicara tipologi mahasiswa sebelum adanya reformasi, mungkin ketika seorang mahasiswa ingin menyampaikan pendapatnya, itu mesti melakukan aksi turun ke jalan. Karena pada saat itu pemerintahan zaman Soeharto dalam tanda kutip itu menutup akses untuk ekspresi masyarakat, untuk aspirasi. Bahkan ketika ada seorang kelompok mahasiswa yang mengadakan aspirasi, itu dalam tanda kutip ya, itu ditangkap. Bahkan ada juga kasus dibunuh, seperti kita ketahui Munir, Marsina, Wiji Tukul dengan puisinya. Yang puisi wae dulu itu ditangkap. Jadi susah betul. Jadi mesti ada kelompok yang turun ke jalan, yang mempunyai people power, lalu menyampaikan aspirasinya. Nah, beda halnya ketika dibukanya keran aspirasi di publik, IMG juga menyesuaikan dengan zaman itu. Hari ini tanpa dilakukannya aksi turun ke jalan, sebenarnya aspirasi kita itu bisa disampaikan. Jangankan melakukan audensi, kadang-kadang pihak pemerintah itu datang ke kita untuk meminta sekedar pendapat bagaimana kalau kebijakan ini kita terapkan di masyarakat. Dan tadi intinya kesimpulannya, secara kedekatan kita mempunyai kedekatan khusus dengan beberapa sektor pemerintahan yang di Kabupaten Garut. Secara struktural ya, atau secara emosional? Secara emosional. Secara struktural kita bukan buatan pemerintah. Oke. Secara struktural, tapi secara emosional kita dekat dengan pemerintahan. Menjaga komunikasi yang baik. Tapi itu juga bukan dalam arti kita menggadaikan ideologi kita. Karena ini bagian dari sistem pemerintahan kita yang sudah terbuka itu sendiri. Ya, jadi bukan untuk menggaplekan ya? Bukan gitu. Justru dengan cara kedekatan yang, jadi gini loh, kadang-kadang dalam mengkritisi sebuah kebijakan itu ada berbagai macam cara. Bukan hanya sekedar turun ke jalan, terkadang turun ke jalan juga tidak membuahkan hasil. Banyak kok kasusnya, bisa dilihat di lapangan. Meskipun yang dikatakan di jalan akhir ya. Nah, jalan akhir. Ada juga justru yang lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi itu dengan mengadakan silaturahmi. Ya, menyampaikan aspirasinya, meminta aspirasinya terhadap pembelaan terhadap rakyat itu sendiri. Justru itu terkadang lebih masuk dibanding kita melakukan aksi itu sendiri. Tapi tidak semuanya harus seperti itu juga. Ada beberapa sektor. Kita perlu mengkaji juga seperti apa yang kita lakukan. Seperti yang BPJS kita tidak melakukan aksi. Kita langsung silaturahmi, meminta klarifikasi kok bisa seperti ini. Nah, padahal selesai. Dan ada juga yang kita melakukan aksi seperti kasus BOP dan reses. Kita melakukan aksi beberapa kali terkait BTT, kita melakukan aksi karena dengan dilaksanakannya silaturahmi biasa itu nggak masuk, itu mesti digedor karena ada gerbang yang besar yang sekiranya kita dapat tembus itu dengan people power itu sendiri. Dan dalam waktu dekat saya sampaikan bahwa IMG bakal mengerahkan massa untuk pengawalan BOP reses dan BTT itu sendiri. Dalam jangka dekat ini ya. Berarti ini kalau ada pemerintah yang nonton udah harus siap-siap. Harus siap-siap. Dan saya sudah sampaikan kepada instansi terkait itu. Sudah ada tembusan. Karena sebelumnya kita sudah melakukan audensi, tidak ada titik temu dalam penyelesaian BOP reses ini, sahabat Agus. Tidak ada titik temu atau memang tidak ditemui? Tidak. Jadi seolah ada yang ditutupi dalam tanda. Ada yang ditutupi. Ada yang ditutupi. Saya kasih bocoran dikit lah. Oke. Ini nih ada kasih bocoran. Supaya yang nonton juga tahu ini. Iya, supaya khususnya mahasiswa ya. Iya, betul, mahasiswa. Tersulut nalar kritisnya gitu, kira-kira gitu. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita selaku mahasiswa. Betul.
kemarin Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut itu pernah melakukan sidak di DPR Kabupaten Garut. Di DPR. Di DPR. Yang kita ketahui penggeledahan lah, kalau bahasa hukumnya itu penggeledahan. Yang kita ketahui dimanapun ya di seluruh Indonesia yang saya ketahui nih, pasca dilaksanakannya penggeledahan mesti dong ada hasil. Betul. Nah ini kurang lebih sudah 6 bulan tidak ada hasil. Pertanyaannya, apakah tidak menemukan apa-apa ketika penggeledahan? Kalaupun tidak menemukan apa-apa, seharusnya kasusnya ditutup. Mungkin Kalaupun ada yang ditemukan, kenapa faktanya tidak dibuka juga ke publik? Ya, Seperti ada terdakwa baru, tersangka baru, seolah-olah hasil operasi tangkap tangan lah atau ada apa. permainan. Oh. Ada permainan. Ya jangan salahkan kami. Kalau hari ini muncul letusan-letusan kecil Ya, di beberapa sektor kelompok masyarakat. Karena mereka juga tentunya berspekulasi. dengan adanya- Ada apa kok ini sampai-sampai Ya, pasca betul. penggeledahan tidak ada hasilnya apapun? Ya betul. Itu akan menjadi pertanyaan mungkin terlebih untuk orang-orang yang mengerti. Ya dengan persepsi tadi ya. Hari ini kan sedang hype lah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dianggap dalam tanda kutip merugikan, seperti halnya HIPMI yang ada Jonto, SPMI yang Muspimnasnya ricu dan sebagainya. Nah, untuk menghalau persepsi masyarakat umum itu kayak gimana dari IMB sendiri nih? Nah, dengan fenomena itu. pertama mungkin IMB tidak akan menanggapi hal-hal seperti itu. Karena saya kira itu bakal merusak internal dari tubuh IMB itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa IMB ini bukan organisasi formal. Dan kenapa kita tidak formalkan IMG? Karena kalau kita formalkan IMG, fakta di lapangan justru organisasi-organisasi formal lah yang dalam tanda kutip banyak muatan politiknya, gitu kira-kira. Kita lepas jaket IMB Lepas dulu. jaket. Kita masuk umum nih. Nah, menanggapi hal tersebut itu seperti apa? Apa nih yang salah dan apa yang perlu dibenarkan? Kita sebagai masuk umum bukan sebagai IMB, gimana nih? Sebenarnya saya ingin menanyakan terhadap kelompok-kelompok yang kemarin ricuh ya. Ya. Apa sih yang mereka bela itu? Nah itu ya. Yang Apa sih yang mereka ributkan itu kok sampai segitunya gitu. Jadi tidak mencerminkan seperti hari ini. Maaf ini diskusi aja ya. Ya. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Namanya pengusaha, di dalam forum itu ngomongin perihal rekomendasi terkait agenda program kerja yang akan dilakukan untuk kepengurusan yang akan datang, dan yang terakhir adalah pemilihan ketua yang baru. Regenerasi kepengurusan. Pertanyaannya, kalau kita melihat secara mendasar, apa yang perlu diributkan dalam hal itu? Kalau ngomongin ide dan rekomendasi program kerja, saya kira itu bisa diobrolkan di forum-forum. Sekalipun harus ribut, tidak perlu main fisik. Kemarin jatuhnya bukan Munas HIPMI, tapi MMA HIPMI gitu kira-kira. Ini bukan disclaimer terlebih dahulu ya. Kita bukan untuk bukan untuk ujaran kebencian, tapi ini adalah kacamata publik seperti yang kita bahas dulu tadi. Kita lepas jaket dulu, ini adalah kacamata publik dan memang itu yang kita lihat, kita sebagai faktanya. Termasuk ya di PMI juga sama. Di PMI juga. Apa? Padahal kemarin juga judulnya itu Muspimnas Pimpinan Nasional ngomongin apa seputar agenda-agenda kegiatan yang mesti dibakukan dalam tubuh PMI itu sendiri. Apa yang mesti diributkan kok sampai ada isu beritanya di Detik loh. Beritanya di Detik. Jadi kapasitas kebenarannya dapat dipercaya. Anggota Muspimnas PMI di UIN mana tuh? Tulung Agung merusak fasilitas kampusnya. Ya itu ngeri betul sumpah. Kalau enggak, itu UIN Tulung Agung itu bukan milik PMI kan? Bukan. Terus dirusak gitu. Dirusak fasilitasnya. Apa yang mereka ributkan? Kok sampai-sampainya tidak bisa mencerminkan seorang kelompok intelektual. Betul. Ciri intelektual itu adalah kaum pendidik. Ciri kaum pendidik itu bermoral. Betul. Sekalipun kita marah, kita tidak akan marah seperti seorang preman dalam tanda kutip. Terlebih itu bukan milik kita. Dan bukan lagi kita. Iya. Dan yang paling penting, kelompok yang kemarin merusak fasilitas itu adalah kelompok-kelompok yang dikatakan dalam tanda kutip adalah kelompok terdidik. Betul. Karena kelasnya itu kelas middle mahasiswa. Terlebih kan secara regulasi yang datang itu pimpinan-pimpinan. Iya. Bukan anggota-anggotanya. Bukan anggota. Mungkin kalau anggota-anggotanya ya Wajar lah. masih ada dalam kata wajar karena Wajar. mungkin mereka ada Lupa. Tapi ini pimpinan-pimpinannya. Iya. Dengan adanya fenomena itu kan malah kan saya punya TikTok juga tentu. Hampir semua orang lah hari ini
nggak ada tuh orang yang nggak punya sosial media gitu lah, katakanlah sebagai mahasiswa. Itu kan kayak di TikTok, di Instagram, yang parah itu kan masuk Lambe Turah juga. Ya Lambe Turah kita sudah sama-sama tahu lah itu media apa. Dan itu kan masuk di sana juga. Itu banyak komennya yang ternyata menjadi masuk kupu-kupu itu tidak terlalu buruk. Nah itu gimana nih? Apakah memang kita harus jadi masuk kupu-kupu atau gimana ini? Nah ini ada pergeseran tipologi mahasiswa yang baru. Yang tadinya mahasiswa kupu-kupu itu didiskriminasi karena dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan hari ini faktanya tadi ada yang mengatakan bahwa menjadi mahasiswa yang kupu-kupu ternyata tidak terlalu buruk. Dan mahasiswa yang kupu-kupu seperti apa? Itu yang mesti kita kaji bersama-sama. Tapi yang ingin menjadi titik tekan saya hari ini adalah penguatan dalam teknologi itu sendiri, Gus. Wabil khusus dalam media informasinya. Sekalipun hari ini kita menjadi aktivis, jadilah aktivis yang preneurship. Betul. Sekalipun kita menjadi mahasiswa seorang yang akademis, jadilah akademisi yang preneurship juga. Karena yang paling terpenting dalam tipologi masyarakat hari ini, dunia ini adalah branding, personal brandingnya. Kalau kalian jadi aktivis, publikan. Kenapa hari ini muncul stigma bahwa yang demo itu justru merusak fasilitas? Karena mereka tidak paham, masyarakat tidak paham apa yang sebenarnya kita lakukan. Justru kita itu sedang membela masyarakat. Nah, mesti kita sebarkan apa yang hari ini kita lakukan melalui media. Dan hari ini saya sangat bangga bahwa ada gerakan ID ini itu untuk menyampaikan pesan terhadap masyarakat bahwa apa yang hari ini kita lakukan, aksi yang hari ini kita lakukan itu justru sedang membela masyarakat itu sendiri. Luar biasa berarti gerakannya luar biasa. Karena kan gini ya, nah ini harus kita sama-sama ketahui. Banyak juga golongan masyarakat yang bilang apa sih mahasiswa itu apa yang dilakuin katanya untuk masyarakat, ternyata masyarakat mana yang dia bela gitu kan. Itu masalah-masalah itu yang sering terjadi. Terus juga banyak yang bilang aktivis zamannya nama aktivis momentum. Karena mereka lihat media ramenya itu ya ketika ada momen itu aksi besar. Padahal kan di kegiatan-kegiatan biasa juga kita melakukan aksi itu, melakukan yang tadi dimaksud sebagai branding itu. Karena itu perlu ada plus minusnya ketika hari ini percepatan informasi itu begitu pesat. Betul. Ada minusnya juga ketika kegiatan-kegiatan kecil itu dikarenakan banyak informasi-informasi yang besar tertutup oleh media-media yang lain. Ketika ada aksi yang besar dianggap dalam tanda kutip kemana wae kemarin kemana aja. Padahal hampir setiap hari kalau Anda melihat instansi-instansi pemerintah itu banyak kelompok mahasiswa yang melaksanakan audensi. Kalau kalian tahu, dan ini mesti disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini hari ini yang beranggapan bahwa ada kelompok mahasiswa yang momentum, saya kira itu tidak ada. Hanya memang skala aktivitasnya yang kecil itu tidak terlalu tertutup dengan tren JJJJ itu. Tren DJ. Kalau yang besar semua FPP-nya baru tuh aksi baru dia ngomongin mahasiswa. Berarti pada intinya ya masuk kupu-kupu tetap harus dibimbing juga lah ya. Kupu-kupu juga maksudnya kupu-kupu itu kan kuliah pulang. Kalaupun tetap memikirkan rakyat ya nggak masalah. Jadi no problem, emang betul menjadi mahasiswa kupu-kupu pun tidak terlalu buruk tak kalah mempunyai karya. Hari ini saya katakan ada pergeseran tipologi karakteristik mahasiswa. Degradasi. Enggak degradasi. Kalau degradasi kan lebih condong ke turun. Enggak turun, tapi ini ada perubahan. Ada stigma yang berbeda gitu ya. Dulu itu mantan ketua umum kelompok organisasi aktivis itu mesti jadi orang yang mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang tokoh publik. Katakanlah pejabat, politisi. Hari ini gak ada jaminan, bos. Jadi sekalipun hari ini saya menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Udaret dalam tanda kutip kelompok aktivis, saya mesti mempunyai personal branding dan kapasitas diri yang beda arahnya dengan branding organisasi. Kalau dulu aktivis itu minimal lulusnya itu 10 tahun lah. Minimal jadi aktivis itu semester 14 ya, paling cepat itu 6 tahun itu paling cepat dulu kalau aktivis. Sekarang kalau kelompok aktivis tidak lulus minimal sesuai dengan sebagaimana mestinya itu 4 tahun, itu dipertanyakan keaktivisannya. Berarti aktivis yang tidak lulus pada waktunya adalah aktivis yang tidak sadar dengan keadaan kebutuhan Indonesia saat ini. Betul. Saya ingin sampaikan nih, ada fenomena yang menarik yang perlu kita kaji sama-sama. Di dalam komposisi staf khusus Presiden Indonesia zaman Pak Jokowi 2014, hampir 90% itu diisi oleh kelompok-kelompok non aktivis.
yang notabene-nya kita katakan kuliah pulang yang pada saat kuliahnya itu tidak pernah memikirkan soal ideologi dan masa depan bangsa. Tapi faktanya mereka memiliki karya, CEO semua. Ya, Ada CEO Ruang Guru, CEO Gojek, CEO lah. Gojek, Dan banyak dan banyak sebagainya. lagi. Ya betul. Kelompok aktivis hanya diisi satu ruang saja, yaitu kebetulan dari PMI, Amri Ma'ruf. Nah ini yang patut kita pertanyakan, yang sehari-harinya kita siang malam memikirin masa depan bangsa, kebijakan apa yang cocok untuk bangsa Indonesia dan masa depan bangsa kita Indonesia, itu tidak dipakai oleh negara. Faktanya hari ini negara membutuhkan kelompok-kelompok yang mempunyai karya, terlepas dari backgroundnya aktivis atau tidak. Ya. Nah hari ini kita diuntungkan dengan mempunyai ideologi dan kebiasaan memikirkan rakyat, memikirkan masa depan bangsa. Tinggal bagaimana hari ini kita membranding diri kita untuk mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk dapat bersaing di dunia pekerjaan. Kemarin kebetulan saya juga tahu ya, dalam penyalonan pendaftaran Panwascam, Bawaslunya kecamatan, ya, itu banyak kelompok aktivis yang daftar, banyak, bahkan hampir mayoritas. Kelompok mahasiswa yang kupu-kupu banyak, kelompok yang lulusan SMA pun banyak. Tapi yang menjadi keliru, kebetulan kemarin saya juga punya data lah, kelompok aktivis mana aja yang daftar itu. Dan yang bikin ngeri, kebanyakan dari kelompok aktivis itu yang tidak lolos, bos. Ngeri juga. Padahal mereka sering bilang punya pintu khusus lah ya. Iya, harusnya. Dan hari ini kita dibenturkan dengan fakta di lapangan, itu tidak berguna sama sekali. Sekuat apapun relasi kita, kalau tidak mempunyai kapasitas di dalam diri kita, baik itu kognitivitas, psikomotorika, kita tidak akan pernah jadi apa-apa, bos. Sekalipun abang dan senior kita di atas. Betul. Sekalipun saya nih ketua IMG, ketika saya daftar, katakanlah hari ini yang baru dibuka itu adalah PPK. Ya. Ada tes CAT di sana. Lantas saya tidak mempunyai pemahaman terkait masalah tes tersebut. Jadi jaminan nggak saya ketua IMG ini dapat lolos menjadi anggota PPK? Yang nggak pernah ada. ketemu ketua Yang KPU-nya. KPU-nya, bahkan saya sering ngopi dengan ketua KPU. Ya, betul. Jadi jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, bos. Kalau dulu ya, zaman dulu sebelum reformasi. Ya. Makanya mungkin saat ini banyak stigma khusus di kalangan mahasiswa. Yang sekarang teriak-teriak demo, besoknya juga duduk di Senayan, duduk di DPR, tidur juga. Ternyata hari ini nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi mungkin untuk ya sahabat-sahabat gerakan, tentunya untuk merubah sebuah kebijakan, untuk merubah sebuah keadaan, kita tidak melulu lewat di jalan juga, tidak melulu lewat aksi juga. Hari ini kita perlu punya kapasitas supaya kita bisa masuk ke dalam dan merubah lebih cepat. Iya. Andai kata kita teriak di bawah, kalau kita teriak di bawah itu kan tok lama lah, naiknya ke atas hingga berubah kebijakannya itu lama. Tapi kalau kita yang ada dalam kebijakan itu, selama idealisme kita bertahan, itu lebih cepat untuk berubah kebijakan. Betul, karena itu sejalan dengan teorinya Plato. Ya. Dalam teori perubahannya. Ketika kita ingin menggapai sebuah perubahan tatanan sosial, tapi kita tidak mempunyai kapasitas dalam sosial, seperti contohnya kita bukan anak raja. Ketika anak raja ngomong dituruti nggak? Dituruti. Kita bukan anak aden, maaf, anak kiai. Anak kiai itu ketika kiai ngomong sekalipun tidak bagian dari struktural pemerintahan itu pasti diturut, benar nggak? Ketika kita tidak mempunyai hal tersebut, ini kata Plato, rebutlah tatanan sosial dan bikinlah kebijakan yang sekiranya mengikat, yang bersifat peraturan. Jadi nggak ada salahnya kalau dulunya aktivis lantas menjadi duduk di sana, nggak ada salahnya. Untuk perubahan banyak jalan kok, banyak perahu. Yang terpenting tujuannya kemana. Jangan salahkan politiknya, tapi salahkan orang yang bermain dalam politik itu sendiri. Karena politik hanya seni untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan kalau hal yang kita inginkan adalah perubahan untuk masyarakat, itu juga nggak salah. Ya, politik itu hanya sekedar perahu. Ya betul. Perahu, cuman perahu yang ada berbagai macam dermaga. Betul. Dan inti dari politik itu adalah untuk mencapai dermaga kemaslahatan bangsa negara Republik Indonesia gitu. Ya, betul. Gimana nih untuk pesan-pesan mahasiswa yang hari ini masih mempunyai stigma dengan seperti itu, aktivis itu ya, nanawanan lah, dan juga untuk pelajar yang mungkin akan jadi mahasiswa dan mereka sudah lihat nanti kuliah mah kian gini mending besok kuliah gawe di pabrik meskipun gajinya 2 juta misalnya. Nah itu gimana nih pesan-pesan untuk mereka yang tentunya akan terjun seperti kita untuk kuliah. Ya. Yang pertama saya ingin jadi tekan, kuliah itu bukan untuk bekerja. Betul. Kuliah itu untuk meningkatkan pengetahuan kita, itu yang pertama. Yang kedua terkait mahasiswa, mahasiswa itu bukan hanya status seorang mahasiswa, tapi ada tanggung jawab di dalamnya, ada penelitian, pengabdian dan pendidikan. Dan itu adalah tanggung jawab yang akan kita tanggung jawabkan di
yaumil kiamat nanti, di akhirat nanti. Dan itu yang harus kita lakukan. Apapun background organisasinya, apapun kelompoknya, selagi kita mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, silahkan berproses dimanapun. Saya tidak akan menyuruh masuk ke background organisasi manapun. Yang jelas masuklah terhadap kegelisahan rakyat itu sendiri. Untuk kali ini cukup sampai di sini, dan ini launching kita ini pertama kita, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi dengan hal yang lebih luas lagi, dengan keadaan yang berbeda, dengan support tentunya dari sahabat-sahabat semua. Jangan lupa di support kita untuk tetap bisa mengawal kebijakan-kebijakan tersebut. Barangkali itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir atau cukup? Cukup barangkali itu saja. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di video berikutnya.